Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Arjuna Gosong. Semoga teman-teman sehat selalu dan rezekinya semakin banyak ya. Terus kalau rezekinya makin banyak, teman-teman kalau pengen beli mobil Daihatsu, silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih. Oke teman-teman para pembudidaya ikan lele tentunya pernah dengar dong apa itu namanya probiotik, entah itu dari YouTube ataupun dari Google ataupun juga dari grup-grup ikan lele di Facebook ya. Pasti dengar ya, pasti promosinya semua nih produk probiotik itu nomor satu, nggak ada yang nomor dua ataupun nomor tiga. Semuanya pasti bilang ini bisa meningkatkan keterserapan pakan, mempercepat pertumbuhan ikan, memperbaiki kualitas air, kanibalisme turun. Pokoknya yang bagus-bagus deh. Terus harganya itu tidak murah. Padahal probiotik itu tuh gampang banget memperbanyaknya. Caranya hanya dengan dikasih gula, karena bakteri itu sangat suka dengan gula putih ya. Oke, terus nih ya, cara ngetesnya probiotik itu berguna atau enggak gimana, kayak gitu ya. Jangan-jangan enggak guna gitu kan, atau jangan-jangan berguna. Terus kalau misalkan berguna, antara hasil panen dengan biaya yang dikeluarkan untuk beli probiotik itu masuk kantong enggak, kayak gitu. Maksudnya gini, kalau tanpa probiotik misalkan ya dapat untung 5 juta. Terus dengan probiotik dapat untung 5.500.000 misalkan ya. Jadi selisihnya 500. Terus biaya untuk beli probiotiknya itu 450.000. Oke, berarti itu rugi, alias nggak perlu pakai probiotik. Kayak gitu. Karena cuma selisih 50.000, ya kan? Dengan modal 5 juta itu tadi, kalau teman-teman menggunakan probiotik itu artinya harus sering-sering aplikasi probiotik. Jadi tenaga untuk aplikasinya probiotik ke ikan itu cuma dibayar 50.000. Itu menurut saya jelas rugi. Kecuali kalau bedanya itu banyak, baru bisa masuk akal kayak gitu. Terus cara ngetesnya, teman-teman nggak boleh ya. Misal nih, teman-teman beli probiotik ya, entah itu pabrikan ataupun dari buatan perseorangan ya, rumahan ya, buatan home industry lah, istilahnya kayak gitu. Terus teman-teman tuh ngetesnya itu cuma sekali, nggak bisa ngetesnya ini berguna atau enggak. Jadi syaratnya itu teman-teman harus punya kolam minimal 2 atau 4 ya. Jadi ada kolam A, B, C, D gitu teman-teman ya. Nah, kolam A dan kolam B. Nah, gini strategis ya, letak strategis kolamnya itu harus dari utara ke selatan. Jadi ya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ke selatan sana ya. Supaya apa? Supaya paparan cahaya mataharinya itu sama. Pertama harus gitu. Kalau misalnya teman-teman kolamnya itu yang timur ke barat, itu kecepatan terkena cahaya mataharinya beda, teman-teman. Jadi untuk mengetes probiotik ya, ukuran kolamnya sama, ketinggian airnya juga sama, jumlah ikannya juga sama, terus masa budidayanya juga berbarengan. Oke, nggak boleh ngetes probiotik itu cuma satu kolam mulai tanggal ini sampai tanggal ini, terus dibandingin dengan setelah misalnya yang pakai probiotik udah panen ya, terus ngetes lagi tanpa probiotik ya, jadi nggak bareng, itu nggak boleh. Jadi harus bareng ya kan, gitu kalau mau ngetes. Nah nanti teman-teman bandingkan, nggak usah ribet-ribet menggunakan mikroskop
teman-teman kan yang dibutuhkan bukan teorinya, tetapi hasilnya dong, ya kan? Yang penting kan hasilnya. Jadi ketika ada kolam 4 ini tadi, yang 2 menggunakan probiotik, yang 2 lawakan, hasilnya gimana? Nah, kalau probiotik ini ya aplikasinya lewat pakan, misal nih ya, misalkan ya, 1 kilogram pakan itu ditambah dengan 1 gelas air putih yang sudah dikasih 1 tutup botol probiotik misalnya ya. Oke, maka di kolam A, B ini kan gitu ya, pakannya kan dikasih probiotik ya, air 1 gelas ditambah probiotik 1 tutup botolnya, biasanya kayak gitu. Nah, di kolam yang C dan D ini pakannya atau peletnya itu dikasih air juga 1 gelas ditambah 10 atau 1 gelas dan ditambah 1 tutup botol air biasa. Jadi total cairannya itu sama, tetapi yang di A dan B itu 1 gelas yang udah dicampur dengan 1 tutup botol probiotik. Kalau di kolam C dan D itu cuma air doang, istilahnya kayak gitu ya. Setelah itu dicampur dan diberikan pakannya sama. Jadi pertama teman-teman harus menimbang pakannya ya. Nah, nanti kalau ternyata sama aja, berarti nih saya tak bilangin ya, saya ini kan juga sales mobil ya. Saya juga sales mobil. Semua sales itu pasti memuji produknya. Kayak saya ini ya, sales Daihatsu. Ya saya jujur apa adanya ya. Pasti kalau ngomong Daihatsu itu lebih bagus daripada Toyota. Padahal di dalam hati saya itu sebenarnya ya enggak juga, belum tentu kayak gitu kan. Namanya sales itu pasti kayak gitu. Iya kan? Iya dong. Pasti ngomongnya, Daihatsu lebih bagus daripada Toyota. Daihatsu lebih bagus daripada Honda. Daihatsu Xenia pasti lebih bagus daripada Honda HR-V. Ya pasti kayak gitu namanya sales. Cuma untuk probiotik enggak semua orang kan mempunyai mikroskop tuh, ya kan? Terus kita juga enggak terlalu penting juga tahu apa itu kandungannya di dalam probiotik itu. Cuma kita kan pengennya langsung panennya tuh beneran enggak kayak gitu. Nah, kalau saya udah sering mencoba dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak budidaya ikan lele menggunakan full pellet dengan banyak jumlah ikan lele. Justru kolam saya yang di sebelah timur ya, timur jalan itu saya bongkar. Saya bongkar ya. Terus kalau nanti setelah dihitung-hitung ya, hasil panennya di kolam A, B dan C, D ya, ini bareng ya. Kalau selisihnya nggak banyak, mending nggak usah beli probiotik ya. Saya tidak mengatakan jangan beli probiotik, bukan, tapi silakan teman-teman ngetes sendiri. Nanti kalau saya bilang waduh nggak usah beli probiotik deh, nanti dikira saya menjatuhkan nama probiotik. Atau teman-teman wah ini cuma konten atau gini, enggak, silakan teman-teman buktikan sendiri. Tapi kalau ada yang tanya nih, kalau Bang Arjuna Gosong enggak pakai probiotik karena udah pernah pakai probiotik dan hasilnya sama aja. Silahkan dites sendiri kalau nggak percaya. Caranya itu tadi teman-teman ya. Bibitnya satu indukan atau seenggaknya bibitnya ukurannya sama, ukuran kolamnya juga sama, jumlah ikannya juga sama, perlakuan airnya juga sama, intensitas cahaya mataharinya juga sama. Jadi kolamnya jangan yang A dan B ini deket tembok, terus yang C sama D ini nggak ada penghalangnya, jadi cahaya mataharinya loss, itu jangan kayak gitu. Intinya semuanya harus disamakan, bahkan waktunya juga sama. Soalnya ya, kalau waktunya beda, biasanya kan ini di Indonesia terutama ada musim kemarau, ada musim penghujan, ada kalanya kalau tengah malam itu hawanya dingin banget kayak gitu. Nggak boleh. Jadi harus
sama-sama sama, semuanya serba sama, dan silakan ya dipraktekkan. Apakah probiotik yang teman-teman pakai itu benar-benar berpengaruh, atau hanya seperti saya nih yang sales mobil Daihatsu yang kalau bilang pasti, oh jangan beli mobil Toyota, beli aja Daihatsu, linknya ada di deskripsi. Padahal Toyota itu juga keren-keren mobilnya. Iya dong, namanya sales ya pasti kayak gitu. Untuk apa ya, istilahnya ya menjual produknya kayak gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Oh iya teman-teman, ya. Kalau seandainya teman-teman ingin atau butuh atau minat dengan Azolla Microphylla ini, silakan teman-teman menghubungi nomor WA yang aku tulis di kolom komentar ya, atau bisa langsung ini menghubungi, terus apa namanya, pengen ngambil langsung syuting bareng juga boleh. Nanti teman-teman duduk di situ atau kita ngobrol-ngobrol santai juga boleh. Nah, teman-teman, ini aku jualnya, ini harganya terserah sampean. Mau ambil 1 kilo dibayar 5.000 juga boleh, mau ambil 1 kilo enggak dibayar juga boleh, mau ambil 1 kilo dibayar 1 juta juga boleh, terserah teman-teman. Yang penting kita saudaraan, kita rukun kayak gitu ya. Yang nggak boleh bayar seikhlasnya adalah ketika teman-teman ingin beli mobil Daihatsu. Itu harganya nggak bisa seikhlasnya teman-teman ya. Ya udah gitu aja teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Dadah. Dan jika teman-teman suka dengan penjelasan ini, klik subscribe-nya. Bye bye. Semoga dapat uang banyak dan bisa beli mobil ya kawan ya.